Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salman Al-Farisi Nasution sebagai pemateri pertama dan teman saya Tria Aprilia sebagai pemateri kedua dan Hikmah sebagai pemateri ketiga dan Sagita Astria Purba sebagai pemateri keempat. Di sini kami akan menyampaikan judul kami yang bertema teks-teks abad ke-8. Untuk materi yang pertama akan saya bacakan. Tasawuf atau yang dikenal juga sebagai sufisme merupakan suatu ajaran tentang bagaimana mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta membangun zahir dan batin untuk dapat memperoleh kebahagiaan abadi. Sejarah, mazhab, dan inti ajarannya memiliki sejumlah versi berbeda dalam mengartikan apa itu sufi atau tasawuf. Setidaknya terdapat 6 pendapat dalam hal itu sebagai berikut. Kata sufah yang berarti emperan Masjid Nabawi dan didiami oleh sebagian sahabat Ansor. Hal ini sendiri dikarenakan amalan ahli tasawuf hampir sama dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat tersebut, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah dan hidup dalam kesederhanaan. Kata sak juga dapat berarti barisan. Istilah ini kemudian dianggap oleh sebagian ahli sebagai akar kata tasawuf karena ahli tasawuf merupakan seorang atau sekelompok orang yang membersihkan hati. Mereka kemudian diharapkan berada pada barisan saf pertama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata syafa juga dapat berarti bersih karena ahli tasawuf kemudian berusaha untuk membersihkan jiwa mereka untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sufana sebagai sebuah kayu yang bertahan tumbuh di padang pasir. Hal ini karena ajaran tasawuf dapat bertahan dalam situasi yang penuh pergolakan ketika umat muslim terbuai oleh materialisme serta kekuasaan, sebagaimana kayu sufana yang tahan hidup di tengah-tengah padang pasir yang tandus. Kata teosofi kemudian berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu ketuhanan, karena tasawuf banyak membahas tentang ketuhanan. Baik, materi kedua akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Astria. Saya akan membacakan materi kedua. Kata tasawuf berasal dari kata Arab at-tasawuf dari kata sufi dengan pengertian suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari jalan atau cara seorang muslim berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abad ke-8 merupakan periode awal dalam sejarah tasawuf dan banyak karya tulis dalam periode tersebut telah hilang atau hanya tersisa dalam fragmen. Namun, beberapa teks yang dianggap berasal dari periode tersebut meskipun seringkali tercemar dengan interpolasi atau revisi. Contohnya kitab Al-Luma oleh Abu Nash Al-Sharaj. Meskipun tidak pasti apakah teks ini berasal langsung dari abad ke-8 atau kemudian ia mencerminkan pemikiran awal dalam tradisi tasawuf dan dapat memberikan wawasan tentang praktik-praktik spiritual pada periode awal Islam. Karya selanjutnya adalah Abu Yazid Al-Bistami. Yazid Al-Bistami adalah figur penting dalam tasawuf awal. Dalam beberapa karya yang didistribusikan kepadanya mungkin berasal dari abad ke-8. Namun seperti halnya dengan banyak karya dari periode tersebut, ada keraguan tentang keaslian teks tersebut. Karya Al-Junaid Al-Baghdadi Al-Junaid adalah salah satu tokoh utama dalam sejarah awal tasawuf. Beberapa karya yang didistribusikan kepadanya mungkin berasal dari abad ke-8. Lalu ada Hasan Al-Basri, salah satu tokoh awal tasawuf dan dianggap sebagai tokoh sufi pertama. Dia berguru kepada sahabat Nabi seperti Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Mughal, Amir bin Taghlib, Abu Buzar al-Aslami, dan masih banyak lagi. Pemikiran Hasan al-Basri dalam bidang tasawuf sangat berpengaruh, khususnya dalam hal tawakal, zuhud, dan ikhtikar. Ia mengajarkan untuk selalu bertawakal kepada Allah dalam segala hal, tidak tergantung kepada dunia atau materi.
serta selalu memperbaiki niat dalam segala tindakan. Hasan al-Basri juga menekankan pentingnya zuhud dan menjaga hati dan cinta kepada dunia, serta menyarankan untuk selalu memperbaiki hubungan dengan Allah dan merenungkan makna-makna kehidupan. Terima kasih. Sufisme adalah gerakan Islam yang mengajarkan ilmu cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud, menjauhi hal duniawi dalam Islam, dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisme Islam. Tarekat berbagai aliran atau jalan dalam sufi sering dihubungkan dengan Syiah, Sunni, cabang Islam yang lain, atau gabungan dari beberapa tradisi. Butuh rujukan. Pemikiran sufi muncul di Timur Tengah pada abad ke-8. Sekarang tradisi ini sudah tersebar ke seluruh belantaran dunia. Sufisme merupakan sebuah konsep dalam Islam yang mendefinisikan oleh para ahli sebagai bagian batin. Dimensi mistis Islam yang lain berpendapatan bahwa Sufisme adalah filosofi perennial yang telah ada sebelum kehadiran agama, ekspresi yang berkembang bersama agama Islam. Seiring dengan munculnya berbagai cabang ilmu dalam Islam di abad kedua dan ketiga Hijriah, maka berkembang pula ilmu tasawuf. Berbagai ajaran tentang tasawuf pun bermunculan. Namun akhlak adalah benang merah dari sebuah ajaran yang ada, dan hal ini dapat dipahami sebagai akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada sesama, dan akhlak kepada Allah. Hal ini dikembangkan dari 3 pilar agama dalam Islam, yakni iman, Islam, ihsan, di mana yang terakhir ihsan merupakan landasan sekaligus tujuan dari praktik Sufisme yang ingin dicapai ketika seseorang sufi berserah dari seutuhnya kepada Allah. Sufisme berasal dari ajaran Islam. Asal-usul ajaran Sufi didasari pada sunnah Nabi Muhammad. Keharusan untuk bersungguh-sungguh terhadap Allah merupakan aturan di antara para muslim. Awal yang baik bagi mereka adalah sebuah keadaan yang tak bernama, kemudian menjadi disiplin tersendiri ketika mayoritas masyarakat mulai menyimpan dan berubah dari keadaan ini. Tasawuf dan Sufi berasal dari kota Bashrah di negeri Irak, dan karena suka mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu domba atau suku, maka mereka disebut sebagai Sufi. Soal hakikat tasawuf itu bukanlah alasan Rasulullah dan bukan pula ilmu warisan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Menurut Asy-Syaikh Ihsan Ilahi Zahir rahmatullah berkata, tak kala kita telusuri ajaran Sufi periode pertama dan terakhir, dan juga perkataan-perkataan mereka yang baik yang keluar dari lisan ataupun yang terbuat dari dalam buku-buku terdahulu dan terkini, mereka maka sangat berbeda dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita tidak pernah melihat asal-usul ajaran Sufi ini dalam sejarah pemimpin umat manusia Muhammad SAW, dan juga dalam sejarah para sahabat yang mulai serta makhluk-makhluk pilihan Allah Ta'ala di dalam semesta ini. Bahkan sebaliknya, kita melihat bahwa ajaran Sufi ini diwarisi dari keribahan Nasrani, Brahma Hindu, ibadah Yahudi, dan juhud Buddha.